Alhamdulillah. Pertama-tama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai karunia kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah pada hari ini, hari Jumat, tanggal 8 Agustus 2025, ada beberapa rekan kita yang telah mengikuti pelatihan, dan itu harus diikhlaskan kepada kita semua. Karena insya Allah semester 2 nanti ada yang namanya coding, itu masuk ke dalam pembelajaran ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada rekan kita, jawab kita yang mengikuti pelatihan PM. PM itu singkatan dari pembelajaran mendalam. Jadi kalau mendalam berarti selama ini kita ini belum mendalam. Jadi diperdalam. Perdalam salah satunya adalah kita sebagai salah seorang guru itu harus mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa kita, diperdalam, dimunculkan ke permukaan. Baik coding maupun PM itu pelatihannya selama 3 bulan. Di barangkali alhamdulillah ibu-ibu yang tidak mengikuti bukan berarti selamat, bukan. Karena nanti akan berkelanjutan kayak ini. Nanti pagi pulang keluar dari sana itu jam 4 tiap hari selama 5 hari. Dan itu hasilnya di rumah mengerjakan berbagai tugas. Nanti ada lagi saya tidak tahu ini berapa hari, tapi yang jelas ada lagi. Itu biasanya pada akhir ketika mendekati 3 bulan. Yang pertama adalah hari ini apapun yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saudara disikapi dengan baik, tetapi kemudian diaplikasikan dalam keseharian ketika kita mengajar, ikhlas. Semakin kemari semakin berat tugas guru, tapi mudah-mudahan kalau kita niati dengan ibadah, insya Allah bukan hanya yang mendapatkan gaji, tapi mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa saya sebagai pembuka acara ini tidak hanya untuk menyampaikan, tapi pelajari, kemudian perhatikan dengan sesama, dengan ambil tidur, ngantuk. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan kita sebagai tambahan ilmu buat kita. Oh, ternyata seperti ini. Kalaupun kita nanti ketika keliru, dia bisa memperbaiki diri dari sekarang. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat ya? Yang meskipun kita mulai di siang hari, tapi insya Allah saya yakin semuanya masih semangat. Dan jangan ngantuk ya Bapak Ibu. Jangan ngantuk karena nanti di akhir itu ada post test. Pre-testnya tidak ada lah ya. Tapi nanti sebagai bentuk usaha kami itu untuk bisa mengetahui apakah Bapak dan Ibu itu bisa menyerap apa yang kami sampaikan. Nanti di akhir itu akan ada wordwall gitu ya. Nanti Bapak Ibu kita kirimnya dan kemudian mengerjakan. Jadi mohon kerjasamanya untuk diikuti dan disimak dengan baik ya Bapak Ibu ya. Tadi saya koreksi dulu, saya tidak hanya mengikuti KKA Bapak Ibu, tapi saya juga double KKA dan PM, KKA dan pembelajaran mendalam. Jadi untuk pelatihan pembelajaran mendalam itu yang mengikuti
guru. Jadi kemarin itu saya yang mengikuti pelatihan sebagai kepala sekolah, kemudian untuk yang gurunya Pak Asep dan Ibu Oli. Selama berapa bulan Pak Asep Oli? 3 bulan ya, selama 3 bulan. Jadi kemarin sudah selesai 5 hari, tapi bukan berarti selesai, masih berlanjut gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau di dalam agama kita itu kan katanya sampaikanlah walaupun 1 ayat gitu ya. Nah begitu juga kalau kita kaitkan dengan apa yang kami nanti insya Allah akan melakukan ini, juga adalah bentuk untuk menyampaikan ilmu, meskipun sebetulnya saya yakin dari Bapak Ibu semua pasti ada yang sudah pernah mendengar mengenai pembelajaran mendalam. Ada yang sudah pernah mendengar Bapak Ibu? Sudah? Pembelajaran mendalam. Pernah dengar 8334? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah itu nanti akan kita bahas sekarang. Latar belakang. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, ketika pemerintah menerapkan satu kebijakan, satu program baru, pasti ada yang melatar belakanginya. Di saat kurikulum Merdeka diterapkan, itu ada yang melatar belakanginya. Bapak Ibu masih ingat apa yang melatar belakangi kurikulum Merdeka saat itu? Salah satunya adalah learning loss. Ya, kita itu setelah COVID itu numerasi literasi menurun, adanya kehilangan pembelajaran. Maka salah satu wujud usaha pemerintah untuk bisa membenahi di sektor pendidikan, salah satunya adalah dengan membuat kurikulum baru. Di dalam kurikulum yang baru kemarin, kurikulum Merdeka, ada karakteristik yang paling mencolok itu apa? P5. P5 pun ada yang latar belakanginya. Yang latar belakanginya apa Bapak Ibu? P5 pembentukan karakter dan usaha pemerintah agar anak-anak itu tidak hanya mengetahui, tidak hanya memahami pengetahuan, tapi mengalami pengetahuan. Itu yang latar belakang. Begitu juga dengan pembelajaran mendalam. Tapi sebelum kita ke latar belakang, Bapak Ibu, pembelajaran mendalam itu kurikulum atau bukan? Kurikulum selain Pak Asep dan Bu Oli, pelajaran mendalam itu kurikulum atau bukan? Bukan? Pembelajaran mendalam itu kurikulum, betul? Salah. Ya, betul. Pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum ya. Pembelajaran mendalam adalah suatu pendekatan pembelajaran. Jadi kemarin-kemarin itu ada yang beranggapan bahwa PM itu adalah kurikulum baru. Kita itu sekarang ada kurikulum baru. Bukan Bapak Ibu, PM itu bukan merupakan kurikulum, tapi adalah merupakan pendekatan pembelajaran. Nah ini yang latar belakangi perubahan masa depan yang sulit diprediksi, kemudian juga permasalahan pendidikan kembali ya, muncul kembali literasi, numerasi, kemudian juga bonus demografi 2035 dan visi Indonesia 2045. Kita sering dengar mereka mencanangkan Indonesia emas di tahun 2045, kemudian yang terakhir kompetensi masa depan. Nah, ini adalah yang melatar belakangi kenapa pemerintah menginginkan kita para pendidik-pendidik untuk bisa menghadirkan pembelajaran mendalam dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik di Indonesia masih sangat rendah. Ini masih yang melatar belakangi. Kemudian mengapa perlu pembelajaran mendalam? Yang pertama, melengkapi pendekatan pembelajaran dengan menambah karakteristik pedagogi, keterlibatan guru, membangun keterlibatan peserta didik sebagai subjek. Jadi peserta didik itu subjek atau objek? Subjek ya, subjek belajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan lain-lainnya. Karena kita waktunya terbatas, nanti harus bergantian dengan Pak Asep dan Bu Oli. Ini adalah alasan mengapa perlu pembelajaran mendalam. Selanjutnya Bapak Ibu, apa itu pembelajaran mendalam? Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Saya udah kasih warnanya beda ya. Berkesadaran, bermakna, dan
olahraga secara holistik dan terpadu. Jadi merupakan satu kesatuan, olahraga, olah pikir, olah hati. Dan kemudian kita juga sebagai seorang guru harus menerapkan proses pembelajaran itu tadi, yang mana nanti kita akan ketahui berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan itu masuknya kemana di 8.3.4. Bapak Ibu, sebelum kita ke pembelajaran mendalam, ada satu pola pikir, yang mana pola pikir ini harus betul-betul ditekankan kita kepada peserta didik kita, yaitu pola pikir bertumbuh. Jadi pola pikir ini dibagi menjadi dua, pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap. Apa itu pola pikir bertumbuh dan pola pikir tetap? Sebelum kita ke PPT dan PPB, ada mindset, skill set, dan tool set. Pola pikir itu mindset, ya, cara melihat dan cara berpikir seseorang terhadap sebuah peristiwa yang berguna untuk memperluas cara melihat dan berpikir. Nanti ada nih di ending, ya, perbedaan antara mindset, skill set, dan tool set. Pengetahuan dan pengalaman yang berguna untuk memperdalam saat mempelajari sesuatu, itu adalah pengertian dari skill set. Kemudian yang terakhir, tool set, kumpulan metode dan alat yang berguna untuk mempertajam dalam menganalisis sebuah peristiwa atau masalah. Jadi kalau dibuatkan segitiga, coba saya sudah tampilkan belum di sini. Ada skill set, mindset, tool set. Yang paling dasar yang menjadi fondasi, segitiga tahu ya Bapak Ibu ya. Yang paling mendasar itu adalah mindset. Ya, jadi kalau ditanya mana yang lebih penting, mindset, skill set, atau tool set, yang paling penting adalah mindset, pola pikir, karena itu adalah dasar. Setelah mindset baru skill set, tengahnya. Kemudian baru setelahnya tool set. Nah, ini dia PPT dan PPB. PPT pola pikir tetap, artinya orang yang memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap, tidak berubah. Kalau sudah seperti itu, ya seperti itu saja. Kalau kita beranggapan bahwa saya ini nggak bisa menyelesaikan masalah ini, ya itu yang ditanamkan dalam pemikirannya. Itu adalah pola pikir tetap. Sementara pola pikir bertumbuh adalah orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa kecerdasan dan kemampuan bisa dikembangkan secara tidak terbatas lewat proses belajar dan berusaha. Itu adalah pengertian dari PPB. Nah, kemudian di slide yang selanjutnya ada contoh-contoh suaranya, suara PPT dan suara PPB. Nah, contoh, kelihatan nggak Bapak Ibu di belakang? Suara PPT. Tadi apa PPT? Pola pikir tetap. Kalau saya gagal, ini contoh suara ya dalam pemikiran kita. Kalau saya gagal, berarti saya tidak mampu. Itu adalah pola pikir tetap. Sementara kalau suara PPB, kalau saya gagal, berarti saya harus mencoba lagi. Itu contohnya. Kemudian kita lihat yang selanjutnya, misalkan kesalahan menunjukkan kelemahan saya. Kesalahan menunjukkan kelemahan saya, sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Itu PPP. Sementara kalau PPB, kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan harus dijadikan peluang untuk mencoba kembali. Nah, itu yang diharapkan kita sebagai seorang guru tanamkan kepada siswa. Makanya sebelum kita masuk ke PPB, disampaikan dulu, sebelum kita masuk ke PM, disampaikan dulu mengenai PPT dan PPB, karena sebelum kita memberlakukan pembelajaran mendalam di dalam KBM di kelas, kita harus pahami dulu ini. Wajar anak-anak melakukan kesalahan, karena ketika anak-anak melakukan kesalahan ada proses di situ. Anak-anak melakukan sesuatu yang kurang baik, tidak baik, itu adalah proses di mana dia nanti ke depannya bisa belajar. Karena ketika dia melakukan kesalahan, ditegur, dia tahu, kemudian ke depannya dia tidak akan mengulangi. Dia mengerjakan soal misalkan salah, nggak apa-apa, itu merupakan proses otaknya berpikir. Tapi apa yang saya sampaikan jangan disampaikan
ibu guru supaya bapak dan ibu guru ketika mendidik anak di kelas ada yang melakukan kesalahan, ada yang melakukan pelanggaran, jangan dicap, jangan dianggap sebagai sesuatu hal yang maksudnya dianggap sebagai sesuatu hal yang dosa gitu, dosa banget. Salah mengerjakan berarti anak ini bodoh, tidak boleh seperti itu. Nggak apa-apa, dia salah mengerjakan soal, kita kasih motivasi agar dia bisa mengerjakan lebih baik lagi. Masih salah, kita motivasi lagi, kita tuntun lagi sampai dia berhasil. Seperti itu Bapak Ibu. PPT dan PPP bisa dipahami ya. Jadi kalau PPT pola pikir tetap, kalau kita bodoh berarti kita udah nggak bisa kita jadi pintar. Itu adalah PPT. Sementara kalau PPB, selama kita ada niatan untuk berusaha, tidak ada yang kita tidak bisa. Apapun itu, sesulit apapun itu, selama kita ada niatan untuk belajar sungguh-sungguh, maka akan bisa. Ada yang manjada. Kemudian selanjutnya, nah ini dia kerangka pembelajaran mendalam yang nanti selanjutnya akan kita sebut dengan 8334. Ya, kalau di sini mah kurang jelas ya Bapak Ibu. Muter-muter begini kurang jelas. Nah, saya akan sampaikan di slide berikutnya. 8334 ini yang paling prinsip dari pembelajaran mendalam. Ya, jadi kalau misalkan setelah ini ditanya, saya nggak mau nanti guru-guru Al-Jannah di saat ada orang tua yang tanya, Bu, pembelajaran mendalam itu apa? Karena kita tahu banyak orang tua kita, banyak orang tua dari murid-murid kita itu yang profesinya guru, ya, profesinya pendidik. Mereka mungkin saja bertanya gitu ya, apa sih itu maksudnya pembelajaran mendalam tuh? Nanti saya tidak mau mendengar ada guru Al-Jannah ya kurang tahu mah ya begitu itulah gitu. Jangan ada yang seperti itu jawabannya. Pembelajaran mendalam yang paling prinsip yang Bapak Ibu harus pegang 8334. Ini nih sebetulnya di antara semua slide yang paling penting mah yang ini ya, boleh pasek ya. 8334. 8-nya itu adalah 8 dimensi profil lulusan. 8 dimensi profil lulusannya saya kurang ini ya. Agak kurang jelas ya, tapi bisa kebaca kan, masih bisa baca ya. Kalau dulu di P5 itu kita mengenal ada berapa Bapak Ibu? Ada berapa dimensi? Di P5 ada 6. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, betul? Betul? Betul. Sekarang P5 itu dihilangkan, ditiadakan, diganti dengan kokurikuler. P5 dihilangkan, diganti dengan kokurikuler. Kokurikuler itu maksudnya gimana? Bapak Ibu kan JP-nya dalam 1 minggu per mata 4 ya, 3+1. Nah, kokurikuler yang dimaksud di sini 3-nya ini pembelajaran, 1-nya ini kokurikuler digunakan sebagai project based learning. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang 3 jam itu pembelajaran, silakan disampaikan, metodenya terserah, diskusi, ceramah, kelompok dan seterusnya. Yang 1 jamnya ini, setiap mapelnya ini nanti dalam 1 semester itu ada nilai kokurikuler yang mana nanti di akhir itu akan diakumulasikan project. Bisa dipahami ya. Jadi nanti tidak ada lagi P5 diganti dengan kokurikuler. Jadi nanti di rapot itu saya belum tampilkan formatnya di sini. Di rapot itu nanti di bawahnya itu ada nilai kokurikuler, tapi secara keseluruhan. Jadi bukan yang satu-satu, misalkan IPAS nilainya sekian, kokurikulernya sekian, tidak satu-satu seperti itu. Nanti di akhir itu ada nilai kokurikuler. Jadi dari 4 jam, 3 jamnya itu pembelajaran, 1 jamnya itu kokurikuler sebagai pengganti P5. Jadi proyeknya itu diintegrasikan dalam tiap mata pelajaran, tiap mapel. Jadi tiap mapel ada proyeknya, tiap mapel ada nilai proyeknya nanti di akhir ya. Nah, kalau kemarin itu 6 dimensi, sekarang 8 dimensi profil lulusan. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tetap kemarin juga ada
ya dulu. Kolaborasi ada? Tidak ada ya. Kemudian kemandirian ada. Kesehatan tidak ada dulu, sekarang dimunculkan kesehatan. 7 komunikasi tidak ada. 8 penalaran kritis ada. Kemarin namanya bernalar kritis. Itu 8. Kemudian 3 prinsip pembelajaran. Mindful, meaningful, joyful. Tadi tuh ya. Tadi kan sudah muncul di awal. Berkesadaran, bermakna, kemudian menggembirakan. 3 yang selanjutnya, 3 pengalaman belajar. 3 pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Jadi sekarang itu disederhanakan. Kalau kita dulu itu di dalam taksonomi Bloom, masih ingat Bapak Ibu taksonomi Bloom? Ya, ada berapa? Taksonomi Bloom itu ada berapa? Ada berapa C? 6, betul. C1 sampai dengan C6. C1 mulai dari memahami sampai dengan C6 itu membuat, meng-create, ya, membuat. Nah, di pembelajaran mendalam disederhanakan menjadi 3 saja: memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Ya, itu dia. Nah, ini 8 dimensi profil lulusan. Ya, Bapak Ibu ya, tadi sudah kita bahas. Kita lanjut. Tadi 4 belum ya? Yang 4 belum, sebentar. Yang terakhir tadi kan 8, 3, 4 yang terakhir. 4 kerangka pembelajaran. Lingkungan belajar, kemitraan belajar, dan satu lagi apa boleh Pak Asep? Pemanfaatan digital dan pedagogi ya, satu lagi 4. Saya salah ketik ini, copy paste dari sampingnya. Yang pertama 4 kerangka pembelajaran. Yang pertama pedagogi, yang kedua kemitraan belajar, yang ketiga pemanfaatan digital, kemudian yang keempat lingkungan belajar. Udah ada yang hafal tuh? Oh iya, yang tadi ya, yang lingkaran itu ya, betul, yang lingkaran itu. Nah itu ya, 8, 3, 3, 4. Jadi Bapak Ibu yang paling Bapak Ibu harus tanamkan nih di pembelajaran mendalam 8, 3, 3, 4. Jadi saya salah nih 4 kerangka pembelajarannya. Nah ini nanti. Ini kembali tadi berkesadaran. Ya, kalau di sininya benar, di sininya miring. Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Saya skip aja ya. Kemudian selanjutnya 3 pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Ya, kembali saya sampaikan sekarang disederhanakan. Kalau dulu taksonomi Bloom itu ada 6 C, sekarang 3 saja. Nah ini taksonomi Bloomnya. Dulu itu mulai dari C1 sampai dengan C6. Ada yang ingat C1? Itu tinggal baca aja. Mengingat C2, memahami C3, menerapkan, kemudian menganalisis, mengevaluasi, kemudian yang terakhir mencipta, create. Itu dulu taksonomi Bloom 6. Sekarang yang warna kuning disederhanakan menjadi hanya 3: memahami, kemudian juga mengaplikasi, dan terakhir merefleksi. Nah ini pengetahuan esensial dalam apa tadi, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi ini. Nanti ada pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Ada yang sudah pernah mendengar nilai esensial, nilai aplikatif, dan nilai satu lagi apa? Apa boleh satu lagi? Nilai dan karakter, pengetahuan nilai dan karakter. Ya, nah ini ada di pembahasan selanjutnya. Pengetahuan esensial, pengetahuan dasar yang fundamental dalam suatu bidang atau disiplin ilmu. Jadi yang esensial, namanya juga esensial. Kalau esensial itu yang penting, esensinya saja. Itu adalah pengetahuan esensial. Kemudian aplikatif, pengetahuan yang berfokus pada penerapan konsep. Ya, kemudian pengetahuan nilai dan karakter, pengetahuan yang berkaitan dengan pemahaman tentang nilai moral, etika, budaya, dan
dan kemanusiaan. Jadi Bapak Ibu ketika belajar di kelas, sekalipun pembelajarannya IPAS misalkan ya, kemudian juga pembelajarannya agama apalagi, itu bukan berarti kita harus berfokus pada pelajaran dan tidak bisa mengintegrasikan nilai-nilai moral dan kemanusiaan gitu. Misalkan kita sedang membahas pelajaran IPAS bagian organ tubuh, setelah selesai membahas bagian organ tubuh, harus tuh sebetulnya kita sebagai guru memasukkan nilai moral. Apa nilai moral dan kemanusiaannya? Kita masukkan dari sisi-sisi agama juga. Alhamdulillah ya, kita diberikan tubuh, diberikan organ-organ yang lengkap, yang berada dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kita harus apa? Anak-anak harus bersyukur. Kaitkan dengan nilai, kaitkan dengan value apapun itu, value agama, nilai kemanusiaan, nilai moral, semuanya. Jadi integrasikan itu ke dalam pembelajaran yang Bapak dan Ibu berikan kepada peserta didik kita. Nah, ini saya skip aja ya. Pengalaman belajar mengaplikasi, kemudian meregulasi diri, individu mampu mengendalikan pemikiran dan seterusnya. Contoh, ada afektif dan psikomotor. Afektif masih ingat Bapak Ibu? Afektif itu singkatnya sikap dan perilaku, sementara kalau psikomotor keterampilan fisik, pegang aja itu ya. Nah, itu contohnya dari merefleksi, mengaplikasi dan memahami. Kemudian selanjutnya kerangka pembelajaran. Nah, ini baru benar nih. Ini baru kerangka pembelajaran 4, 8, 3, terakhir 4. Praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Hati-hati loh Bapak Ibu, kita itu sekarang dulu ditekankan untuk bisa menghadirkan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital ya. Mulai ini kita didorong untuk ke arah sana. Praktik pedagogi menuju pada strategi mengajar ya. Strategi mengajar apa yang kita gunakan? Ceramah kah? PJBL kah? PBL kah? Diskusi kah? Apa? Ya, itu adalah praktek pedagogi. Makanya nanti di RPP atau kalau sekarang namanya apa RPP? Modul ajar itu nanti akan muncul praktek pedagogi 8.3.3.4-nya muncul. Kemudian kemitraan belajar. Kemitraan pembelajaran membentuk hubungan yang dinamis di antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional. Sementara ini kemitraan belajar kita itu mostly guru dan siswa saja ya. Boleh nanti kedepannya kita mulai kembangkan dalam pembelajaran itu. Misalkan ada orang tua siswa yang berprofesi sebagai misalkan petugas puskesmas di saat menerangkan yang ada kaitannya dengan IPAS dan kemudian bersedia untuk menjadi guru ya, itu boleh. Itu termasuk ke dalam kemitraan belajar. Kemudian kita mengunjungi tempat-tempat yang ada kaitannya dengan pembelajaran. Itu juga bagian dari kemitraan pembelajaran. Artinya ada yang lain selain orang tua dan guru yang dilibatkan. Kemudian lingkungan belajar ini menekankan integrasi ruang fisik, ruang virtual, dan budaya. Jadi kita juga kembali didorong agar tidak selalu ruang fisik lagi di saat kita melakukan KBM itu. Kelas lagi. Boleh kita memperluas proses pembelajaran kita itu sehingga tidak ruangnya ruang fisik saja tapi juga ruang virtual. Sudah pernah digunakan pembelajaran yang misalkan ada di YouTube? Ada di YouTube misalkan video pembelajaran tentang apa? Pernah ya? Kemudian juga pernah, kemarin saya lihat ada yang ke kelas 6 ini, yang pasar itu ya Pak, mengunjungi
tapi juga di luar kelas. Kemudian yang terakhir pemanfaatan teknologi digital. Ya, saya yakin di sini muda-muda jago-jago, lebih jago mungkin daripada saya ya. Jadi silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Sekarang itu banyak sekali aplikasi-aplikasi pembelajaran ya. Contohnya apa aja Bapak Ibu? Wordball, apa lagi? Quizzes, apa lagi? Eduka Play itu saya baru dengar lagi. Ada lagi apa lagi? Wow tuh, ini kelihatan yang banyak ya. Nah silakan itu mulai dihadirkan. Kalau misalkan bikin grup, bikin kelompok. Kalau dulu kita masih manual, buka ada itu gratis ya, Will gitu ya, betul ya, Will ya. Ketik aja di situ di Google Chrome Will, kemudian nanti muncul lingkaran, nanti kita bisa muter itu ya, yang kayak spin itu. Jadi anak-anak itu dibentuk kelompok tidak sesuai dengan hati kita maupun hati anak-anak, tapi fair, pakai pilih itu. Silakan dikembangkan dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya peran guru. Peran guru dalam pembelajaran mendalam sebagai aktivator, artinya sebagai aktivator itu kita berusaha agar bisa membuat siswa itu aktif dalam pembelajaran. Jadi jangan dalam pembelajaran 100% gurunya yang aktif dalam pembelajaran itu. Ngomong aja, mondar-mandir ke sana kemari, tapi kita berusaha sebagai aktivator membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian juga sebagai kolaborator, guru membangun kolaborasi inquiry dengan peserta didik, rekan sejawat, keluarga, masyarakat, mitra profesi, dan Dudika. Dudika itu apa? Kecing. Nah, itu dunia usaha luar biasa ini Bu Halimah. Dunia usaha, dunia industri, dan kakak-kakaknya ya. Ya, jadi artinya guru tidak hanya ruang lingkupnya itu siswa saja ya. Karena seorang guru yang baik itu memang harus punya kemitraan nih dengan rekan sejawat, keluarga, masyarakat, dan mitra profesi. Artinya dengan guru-guru lain di luar sekolah kita. Kemudian yang terakhir pengembang budaya belajar. Guru memberikan kepercayaan dan peluang mengambil risiko kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan berinovasi. Jadi kita mendorong peserta didik untuk bisa kreatif ya. Selanjutnya Bapak Ibu ada 3 tuh ya. Sebagai apa aja tadi? Aktivator, kolaborator, nah kemudian ini implementasi pembelajaran mendalam kita sederhanakan ada 3, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian terakhir asesmen. Selanjutnya, nah ini sudah mulai selesai. Contoh modul ajar. Modul ajar tadi sudah saya sampaikan, modul ajar di pembelajaran mendalam ini harus menampilkan 8334 Bapak Ibu. Sebentar saya buka contohnya. Jadi 8334, 8 profil lulusannya terlihat, 3 prinsip pembelajarannya terlihat, kemudian juga 3 pengalaman belajarnya terlihat, dan 4 rangka pembelajarannya juga terlihat. Misalkan contoh. Nah ini dia. Ini adalah contoh RPP atau kalau sekarang dibilangnya modul ajar, cuma kita tuh masih nyamannya bilangnya RPP. Nah ini ya, setelah data ini kurang ini ya, cuma mata pelajaran. Kalau mau lebih lengkap di situ dijelaskan siapa penyusunnya, gitu, alokasi waktunya dan seterusnya. Kemudian identifikasi murid ya. Identifikasi murid itu sama mirip-mirip dengan capaian pembelajaran. Di bawahnya dimensi profil lulusan. Tadi kan ada 8 ya. Jadi dalam pembelajaran itu di RPP-nya dimunculkan dari 8 itu yang ingin dimunculkan apa saja. Ya. Kalau 3 aja checklist 3. Kalau tidak ingin seperti ini tinggal ditulis aja. Misalkan kewargaan, kolaborasi, dan kesehatan misalkan ya. Tapi kalau mau dibuat
Kemudian tujuan pembelajaran tetap ada. Nah, ini juga 4 kerangka pembelajaran. Praktek pedagoginya ada, mitra belajarnya ada, lingkungan pembelajarannya juga ada. Jadi 8334-nya dimasukkan. Nah, di sini juga ada tuh. Pertemuan 1, di situ ada yang dicetak berwarna itu memahami dan bermakna.